Selamat pagi, nama saya Sutini Lasma Romatua Sitorus, Angkatan ke-13 nomor 3, kelompok 1. Saya akan memaparkan tentang nilai-nilai dasar ASN, yaitu anti korupsi. Anti korupsi akan dikupas dengan ada 3, yaitu sadar anti korupsi, 2 semakin jauh dari korupsi, 3 membangun sistem integritas. Apa sih yang menyebabkan terjadinya korupsi? Yang menyebabkan terjadinya korupsi itu karena ada niat dan kesempatan, sehingga dia terpaksa melakukan korupsi, memaksa untuk korupsi, dan dipaksa untuk korupsi. Fenomena kerusakan kehidupan terkait korupsi. Fenomena tentang kerusakan hutan atau lingkungan, fenomena tentang bangunan yang cepat rusak, fenomena tentang penegakan hukum yang cepat rusak, fenomena penegakan hukum yang tidak dapat tegak dan berlaku adil, fenomena merebaknya narkoba, fenomena negara dengan sumber daya alam yang melimpah namun tidak dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Dampak masif korupsi. Yang pertama, merusak lingkungan hidup. 2, memperburuk kondisi ekonomi bangsa. Memperburuk citra pemerintah di mata internasional. Mengancam keamanan negara. Mempersulit akses pendidikan dan kesehatan. Apa itu tindak pidana korupsi? Tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Pengertian korupsi. Korupsi menurut bahasa Latin atau corruptio atau corruptus artinya adalah kerusakan atau kebobrokan. Korupsi menurut bahasa Yunani atau corruptio yaitu tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma agama, material, mental. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 JO Nomor 20 Tahun 1, korupsi dikelompokkan dalam 7 kelompok, yaitu 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Pemerasan, 4. Perbuatan curang, 5. Penggelapan dalam jabatan, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, 7. Gratifikasi. Menurut Syed Hussein Alatas, ada 7 jenis korupsi, yaitu transaktif, ekstroaktif, investif, nepotistik, autogenik, suportif, defensif. 4 motif korupsi. Pertama, ketamakan atau greed driven. Kedua, kesempatan atau oportunis. Ketiga, kebutuhan. Keempat, exposure atau pengungkapan. Saya akan menjelaskan tentang ketamakan, yaitu korupsi untuk mendapatkan kenikmatan hidup, untuk mempertahankan gaya hidup mewah. Sedangkan kesempatan atau oportunis, sistem yang memberi kesempatan
sehingga terjadi korupsi. Kebutuhan sikap mental yang tidak pernah cukup atau konsumerisme, exposure atau pengungkapan, yaitu berkaitan dengan hukum para pelaku korupsi yang rendah. Bagaimana kalau kita semakin jauh dari anti korupsi? Tentunya dengan tunas integritas, merupakan terjemahan dari konsep yang berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan, dan pendekatan seutuhnya terkait manusia sebagai makhluk dengan aspek jasmani dan rohani, serta makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan lingkungannya. Maka pembangunan integritas perlu dimulai dari upaya membangun integritas individu yang selaras dengan integritas organisasi dan bangsa. Tunas integritas mempunyai fungsi yang pertama, menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Yang kedua, membangun sistem integritas. Yang ketiga, mempengaruhi orang lain. Nilai-nilai anti korupsi. Pertama, jujur. Kedua, peduli. Tiga, mandiri. Keempat, disiplin. Kelima, tanggung jawab. 6, kerja keras. 7, sederhana. 8, berani. 9, adil. Jujur, yaitu sikap lurus hati, tidak curang, melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian kedua, peduli, yaitu mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan, serta melibatkan diri dalam suatu persoalan, keadaan, atau kondisi di sekitar kita. Di sini ada gambar, kita boleh visit home untuk edukasi kepada keluarga pasien TB dan pasien TB. Kemudian mandiri. Kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seorang untuk menjadi tidak tergantung terlalu banyak pada orang lain. Dalam pekerjaan kita harus bekerja dengan mandiri, tidak mengharapkan orang untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Keempat, yaitu disiplin, adalah kunci keberhasilan semua orang. Ketekunan dan konsistensi untuk terus mengembangkan potensi dari membuat seorang akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugas, yaitu dalam pekerjaan, tepat waktu dalam bekerja, boleh juga mengikuti apel pagi, melakukan pekerjaan dengan baik. 5, tanggung jawab, yaitu keadaan seorang untuk berani menanggung segala sesuatu atau risiko yang menimpanya. Di sini ada dua gambar, dua dokumentasi tentang pekerjaan saya ketika melakukan PCR. Saya harus berani, tidak boleh takut apapun yang menjadi resikonya, karena itu adalah sudah tanggung jawab saya, dan saya harus melakukannya dengan semaksimal mungkin. 6, kerja keras adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan dengan bekerja dengan maksimal mungkin. Kemudian 7, sederhana. Dengan gaya hidup sederhana, seseorang dibiasakan untuk tidak hidup boros yang tidak sesuai dengan kemampuannya, atau dengan kata lain tidak berlebihan. 8, berani. Berani menyatakan kebenaran, termasuk berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan berani menolak kejahatan. 9, deal. Adalah sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak dan berpegang pada kebenaran. Di sini ketika kita boleh implementasikan ke pekerjaan, kita boleh melayani pasien